Walau dengan rasa gamang hati, diterimalah oleh Halimah surat Mustafa itu. Sambil ditimang-timang lalu disembunyikannya ke balik bajunya. Sambil mengangkat beberapa piring yang berisi kue, Halimah berujar, "Bagaimana kalau dia tidak mau menerimanya?" tanya Halimah. Mustafa sambil sandarkan badannya pada dinding dekat pintu, sambil berucap, "Tolonglah, Ma." Mustafa berucap dengan nada berharap. "Aku khawatir kalau dia menolaknya," sambung Halimah ragu. "Yang penting kamu sudah sampaikan, ditolak pun tak apa." Duh, bagaimana ya? Halimah was-was. "Ya setidaknya kamu bisa bacakan di hadapannya. Biarpun dia tutup telinga sekalipun." Mustafa sangat berharap bantuan Halimah. Halimah pun mengangguk-angguk pelan pertanyaan, pertanda dia mengerti apa yang dimaksud oleh Mustafa. Sesaat lalu ia pun keluar. Mustafa kembali ke kamar asrama. Di sana dia bimbang akan suratnya itu. Benarkah Nur Aini mau menerima? Dibacakah nanti olehnya? Atau hanya akan dilihat sepintas lalu dicampakkan? Biarlah, begitu gumamnya. Dengan 1001 tanda tanya yang menyelimuti kegagamannya, Mustafa gusar dan gelisah memikirkan suratnya yang kini sedang menunggu keputusan. Apapun yang akan dikatakan oleh Nur Aini, Mustafa akan merasa lega perasaannya karena bisa tahu apa yang menjadi jawabannya. Penantiannya serba salah. Berharap ada balasan darinya, walaupun balasan itu tak seperti yang dia harapkan. Tak apalah, biar kecemasan hatinya sirna dengan keraguannya setelah mengetahui jawaban pasti darinya. Tak kuasa Mustafa menahan gejolak hati yang membuatnya merana. Sudah sekian hari surat itu tidak terbalas juga. Bila ditanyakan kepada Halimah, dia hanya menggeleng-gelengkan kepala. 2 minggu sudah berlalu. Penantian itu semakin membuatnya cemas dan gelisah. Hari-harinya berlalu dengan harap cemas tak pasti. Ada prasangka yang menyelimuti hatinya terhadap diri Halimah. Selalu saja datang pertanyaan dalam hati Mustafa tentang suratnya. Disampaikankah oleh Halimah? Namun pertanyaan itu disimpan walau bibirnya selalu saja ingin menanyakan. Bahkan Mustafa beranggapan kalau dirinya telah dihianati oleh teman sendiri. Setega itukah Halimah pada Mustafa? Dengan harap cemas selama beberapa minggu itu, tak tertahankan perasaan hatinya yang meronta-ronta. Serasa ingin berteriak agar reda sesak di dadanya. Sembari duduk di kamarnya, dia termenung. Dibuangnya jauh-jauh segenap syak wasangka agar tidak lebih masyghul hatinya. Mustafa hanya dapat berkata-kata dalam benaknya, "Aku percaya pada Halimah. Pasti sudah diberikan. Tapi mengapa sampai saat ini belum juga dibalasnya?" Kemudian Mustafa berdiri dan melangkah ke dekat pintu. Entah kemanakah kaki dibawa melangkah. Akan tetapi sebelum dia sempat meraih ganggang pintu, tiba-tiba daun pintu terbuka lebih dahulu. Ternyata Ali telah berdiri di ambang pintu kamarnya. Mustafa terperangah.
sangat suka cita atas kunjungan temannya yang memang sudah beberapa hari ini tidak bertemu. "Kemana saja kamu, Li?" sergah Mustafa. "Keluargaku ada yang sakit, aku pulang untuk menjenguknya," jelas Ali. Ali perlahan melangkah masuk dengan sembari duduk menceritakan tentang keluarganya yang ditimpa musibah tersebut. Dan dibiarkannya pintu terbuka. "Maaf ya Li, aku tidak tahu kalau keluargamu ada yang sakit." "Tidak apa, tidak seberapa parah sakitnya," Ali memotong ucapan Mustafa. "Pamanku yang sakit." "Oh," jawab Mustafa sedikit bingung. "Terus bagaimana masalah kamu?" tanya Ali. "Masalah apa?" jawab Mustafa lesu. "Masalah minggu-minggu yang lalu yang bertemu di ruang tengah itu." Seketika pikiran Mustafa ingat dan menangkap maksud pembicaraan temannya. "Itulah Li." Mustafa terdiam. Ali melihat temannya dengan jelas. Jikalau mata Mustafa berkaca-kaca. Tak tega perasaan Ali mendapat temannya seperti orang yang sedang dilibas kelimpungan. Sudah beberapa minggu ini berharap dapat balasan, tapi ya sampai sekarang, lanjut Mustafa sembari membuka kedua tangannya. "Tadi aku ketemu Ilham di halaman luar asrama. Kemudian aku menanyakan perihal kamu," tutur Ali. "Hal apa?" Mustafa berharap ada keterangan dari Ali. "Apa kata Ilham?" sambungnya. "Dia bilang kalau kamu minta bantuan pada Halimah." "Iya, karena mulanya aku minta bantuan dia." "Lalu kenapa?" Mustafa ingin tahu pendapat temannya. "Bagaimana kita ke sana saja temui Halimah, biar tahu apa kepastiannya," ajak temannya.